Jadi buat teman-teman nih yang tertarik, di depan kita ada Daihatsu Terios R 1500 cc automatic transmission tahun 2019. Odometer di 73 ribuan. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior B, mesin di kategori B, dan ini coba kita screening aja. Ada Jazz guys, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Honda Jazz. Di depan kita nih ada Toyota Innova G 2000 cc automatic transmission tahun 2006. Di depan kita nih ada Toyota Avanza G. Harganya sih masih cukup worth it ya. 2018 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin masih di B nih guys, dan ini di open di 41 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang, dan kita coba akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang. Ada event lelang kali ini. Oke guys, di sini agak nyelip nih guys. Di belakang ada Innova G 2000 cc automatic transmission tahun 2006 nih guys, dengan odometer di 165 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C. Di open di 89 juta rupiah. Ini kondisi eksteriornya kusam aja, velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%. Tapi ada beberapa yang sudah di repair. Di bagian bumper depannya pun juga sudah ada bekas X repair nih guys. Ini elektriknya sudah keluar nih di bagian spionnya. Dan kondisi ke bagian belakang sih masih cukup, natnya masih presisi nih guys. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Kondisi bagian backdoornya masih cukup baik. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah guys, sedikit di bagian interiornya. Automatic transmission, door trim, plafon masih cukup baik nih guys. Untuk head unit masih double din bawaan pabrikannya dengan kondisi setir agak sedikit menipis. Dashboard masih cukup baik, terus di bagian plafon masih baik sih. Jadi untuk keseluruhan interior masih terkategori C nih guys. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Toyota Ijang Innova tipe G automatic transmission tahun 2006 guys. C di open di harga 89 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Oke guys, kita lanjut cek ke unit berikutnya nih. Di depan kita nih ada Nissan March 1200 cc manual transmission 2012. Odometernya di 123 ribuan nih guys. Eksterior C, interior C, mesin masih kondisi B nih guys, dan elektrikalnya kondisinya masih di C. Di open di harga 41 juta rupiah. Ini di bagian eksteriornya nih sudah agak sedikit mengusam. Ini di bagian bumpernya nih sudah ada beberapa baret-baret kasar. Dengan velg nih masih OEM bawaan Nissan-nya. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%-an. Natanya nih sebenarnya masih cukup presisi, hanya beberapa kusam aja ini yang butuh dipoles lagi sebenarnya. Lanjut di sisi bagian belakang dari mobil ini, stop lamp sebelah kanan masih oke, cuman yang sebelah kiri ini agak sedikit kusam aja. Untuk bagian spoiler, wiper masih ada, sudah defogger ya untuk kaca belakang untuk si Nissan March ini. Bagian interior ini masih bawaan pabrikan semua ya, di konsol tengah termasuk di bagian head unit, terus di bagian tengahnya ini masih cukup oke. Nah ini yang paling sering di bagian setir sudah ada kelupas-kelupas di bagian kulitnya, jadi baiknya ini harus di retrim ulang. Cuman di bagian interior sih masih terkategori C nih guys. Oke, di depan kita ini ada Nissan March 1200 cc manual transmission tahun 2012. Masih di B nih guys, dan ini di open di 41 juta rupiah. Yang tertarik nih teman-teman langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Oke, kita lanjut. Di belakangnya ada Daihatsu Xenia guys, tipe R manual transmission tahun 2013 dengan odometer di 128 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin masih B guys. Elektrikalnya juga masih kondisi cukup. Ini di open cuma 71 juta 500. Kita coba screening. Nah, kalau kita lihat di bagian eksteriornya ini sudah agak kusam ya kalau menurut gua, dan ini velgnya sudah gantian bukan bawaan OEM-nya lagi. Dengan kondisi ban sih kayaknya masih oke ya, masih sekitar 60%. Ini di bagian bumpernya teman-teman bisa lihat sudah di repair seperti ini, dan catnya udah belang dan pecah-pecah. Kalau kondisi di bagian sisi di sebelah kiri dari depan ini masih cukup presisi, hanya ini kondisinya kusam banget ya. Di bagian atasnya pun juga sudah ada cat yang mengarat nih guys. Nah ini kalau kita lihat di kondisi belakang, spoiler bagian atas sudah dilepas dan bagian bekas-bekas lemnya masih ada. Sayang nih nggak bersih. Sudah ada end-barnya cuman sudah kusam. Backdoornya juga kusam. Ini harus butuh di repaint lagi, termasuk di bagian bumper dan di bagian kaca belakang belum defogger ya. Wipernya masih cukup baik nih. Nah ini PR terberat di bagian pintu panel sebelah kanan depan ya. Sama di bagian fendernya sih sudah penyok-penyok dan kurang presisi di bagian depan. Jadi ini harus di repair body lagi guys. Nah kalau kita lihat di bagian interior nih, bagian door trim dari armrestnya ini sudah wood panel, termasuk di bagian konsol tengah. Head unit sudah monitor double din. Nah ini di bagian setirnya masih ada teksturnya dan kondisi masih terbilang cukup nih kalau menurut gua. Jadi interior masih cukup baik guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Xenia 70 jutaan, di depan kita ada Daihatsu Xenia tipe R manual transmission 2013 11.500.000. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Brio
Satya tipe A nih guys, tipe yang terendah ya. Manual transmission tahun 2015 dengan odometer di 47 ribuan. Eksteriornya C, interior C mesin masih terkategori di B dan elektrikalnya ini masih kondisi baik ya. Dan ini di open di 75 juta rupiah. Kita coba screening aja nih guys. Ini adalah kondisi Brio A, belum ada fog lamp, tapi eksterior masih oke, headlamp masih oke ya. Terus velgnya sudah kondisi alloy dan masih ada tutup dop Hondanya dengan kondisi ban kurang lebih agak-agak ya sekitar 30-40%an. Natatnya masih terbilang cukup presisi, kayaknya masih manual ya, dan sudah dikasih cangkang spion. Ini warna dengan warna bodinya. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih cukup baik karena ini tipe yang A nya, belum ada wiper ya di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang kondisi eksteriornya masih cukup ya kalau gue bilang ya. Oke guys, di bagian interior sudah terlihat head unit masih bawaan pabrikan. Untuk di bagian dashboardnya full warna hitam. Kondisi interior sih masih kondisi cukup baik nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Brio Satya yang tipe A 1200 cc manual transmission tahun 2015 nih guys. Dan ini di open di harga 75 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Ada Jazz guys, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Honda Jazz tipe E 1500 cc manual transmission tahun 2011 dengan odometer di 111 ribuan. Ini sayang kondisi di bagian eksteriornya D ya, interiornya C, mesin terkategori C, dan ini elektrikalnya juga masih terkategori C guys. Di open di harga 89 juta rupiah untuk tipe E atau yang RS di depan kita 2011. Kita langsung coba screening aja. Sudah di repaint ya, apalagi di bagian bempernya. Ini repaintnya agak-agak warna gradasi hitam atau kebiruan, atau mungkin nih catnya agak ngasal ya, cuman kurang presisi nih di bagian nutnya sebelah kanan dan fendernya. Velg nih yang depan ini sebelah kanan, ini spare tire-nya dengan kondisi ban sih masih cukup oke. Ke bagian belakangnya nih sudah gantian ya velg racing dengan kondisi nut-nutnya nih masih cukup presisi. Hanya saja di bagian catnya nih agak sedikit kusam nih guys. Lalu untuk di bagian sisinya nih, nutnya masih oke, cuman bagian catnya aja nih, ini kayaknya udah pernah ada mau di repair dan ini kondisinya belum selesai, jadi bekas amplasan kelihatan banget kusamnya. Dan kondisi nut-nutnya sih keseluruhan sih masih cukup presisi ya. Nah ini kalau kita lihat di sisi belakangnya, muffler sudah gantian racing ya, backdoornya masih oke, cuman agak sedikit kusam aja di bagian catnya nih guys. Coba kita langsung intip nih di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, di bagian interiornya ini joknya masih trim bawaan pabrik warna hitam ya. Bahannya pabrik seperti ini dengan kondisi door trim oke. Nah kalau kita lihat di bagian setir, teksturnya sih masih terlihat ya, masih oke. Di bagian dashboardnya juga masih cukup oke. Kalau di bagian plafon masih terbilang bersih sih. Di bagian interior nih masuknya terkategori C nih guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Honda Jazz RS tipe E ya, manual transmission tahun 2011. Dan ini di open di 89 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Avanza G. Harganya sih masih cukup worth it ya. Manual transmission tahun 2016, sudah barong nih. Ini dengan odometer di 180 ribuan. Eksteriornya C, interior C mesin B, dan elektrikal masih B. Di open di 90 juta rupiah. Coba kita screening di bagian eksterior warna silver dan masih cukup shiny. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih kurang lebih 60%. Untuk di bagian spion masih cukup oke ya. Sign-nya juga masih oke, mikanya, chrome-nya juga masih belum korosi. Nutnya ini agak sedikit kurang presisi di bagian sebelah kiri, tapi untuk di bagian pintu-pintu ke belakang sebelah kiri sampai ke bagian quarter ini masih terkategori cukup nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang, spoiler wiper masih oke, dan ini udah ada N-bar-nya, tapi ada beberapa yang sudah direkondisi di bagian bumper belakangnya nih. Yang ini catnya juga udah agak rusak, sudah ada dempulan, bekas lecet nih, dan kondisi sih ya ini masih terkategori C, cuman ada beberapa noda-noda dan kusam nih guys. Oke, di bagian interior head unit masih bawaan pabrikannya sudah double din ya, bagian konsol tengahnya masih cukup. Terus di bagian door trim ya agak sedikit kusam aja tapi masih cukup ya. Di bagian setir agak sedikit menipis, untuk si tekstur kulitnya, dashboard masih cukup baik, interior sih masih terkategori C nih guys. Oke guys, ini adalah kondisinya Toyota Avanza tipe G manual transmission 2016, sudah barong ya. Di opennya cuma 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Dan ini berikutnya ada Terios. Kita langsung coba ya, screening aja dulu ya. Di depan kita ini ada Daihatsu Terios R automatic transmission tahun 2019, odometer 73 ribuan. Eksteriornya katanya masih B, interior B mesin B, dan ini di open di 160 juta rupiah. Ini kalau kita screening sebenarnya sih kondisinya masih terbilang cukup apik. PR-nya sih ada di bagian depan sebelah kiri. Bumper kiri depan nih sudah baret dan penyok nih, jadi harus di repair lagi. Dan untuk di bagian headlamp, fog lamp, grillnya nih masih oke banget.
Velgnya masih OEM dari bawaan pabrikannya two tone color ya, dan kondisi bannya kurang lebih 60-70%. Sisanya catnya masih oke, nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Lanjut kita cek di sisi belakangnya. Untuk di belakang spoiler sama wiper masih oke. Stop lamp masih cakep nih, masih bening banget menurut gua. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan di backdoor nih juga masih terlihat cukup baik nih guys. Masih oke banget nih. Kedepannya ini juga masih oke ya. Kalau kita cek di bagian interiornya, ini adalah bagian interiornya, joknya sarungan dari pabrikannya. Sayang kondisinya sarung sudah sobek-sobek, cuman trim bawaan pabriknya masih oke. Konsol tengah masih cukup ya, head unit masih bawaan pabrikan, masih lengkap ya, masih ada manual booknya. Terus juga agak kotor sih di bagian dalamnya, jadi harus dibersihkan lagi. Ini adalah bagian kondisi setirnya, masih cukup baik ya, 2019 sih. Cuman ada beberapa yang agak kusam aja, jadi butuh disalon kembali. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik, di depan kita ada Daihatsu Terios R 1500cc automatic transmission tahun 2019. Interior B mesin B, dan ini diopen di 160 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek aja di Balai Lelang Alto nih guys. Oke guys, ada EcoSport nih di depan kita, Ford EcoSport 1500cc, cuman yang tipe trend nih guys, automatic transmission. Ini tahun 2015, odometer 71 ribuan. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior B, mesin di kategori B, dan ini coba kita screening aja. Di bagian eksterior sih warna merahnya masih cukup shiny ya, cuman di bagian bempernya nih sebelah kirinya sudah ada baret-baret kasar. Headlamp, fog lamp masih oke. Velg nih masih OEM dari bawaan Fordnya. Kondisi ban bagian depan sebelah kiri udah parah banget ya, udah 10%-an, jadi udah retak-retak, tapi sisanya nih kondisinya masih sekitar 40-50%. Nut-nutnya masih terbilang cukup presisi, sampai ke belakangnya ini masih cukup oke sih catnya nih. Kalau kita lihat di sisi belakangnya masih ada ban serepnya. Untuk di belakang kacanya sudah defogger ya, masih ada roof rail di bagian atas, wiper juga masih oke, dan kondisi catnya sih masih cukup oke. Nut-nutnya masih terbilang cukup presisi ini. Nah, kita cek di bagian interiornya, joknya nih sarung dan sudah agak sedikit sobek-sobek ya. Terus bagian konsol tengah masih oke, plafon oke, door trimnya juga masih cukup walaupun agak sedikit kusam. Nah, ini di bagian setir sudah agak kelupas-kelupas kulitnya, dan kondisinya sih dashboard masih oke. Interior sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua guys. Nah, ini dia guys, di depan kita ada Ford. Ini adalah Ford EcoSport 1500cc automatic transmission yang tipe trend guys, belum ada sunroof ya, bukan titanium. Tahun 2015 dengan kategori B, dan ini diopen di 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Nah oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.